Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 2B MA 1202. Pada kesempatan kali ini, kita masih berbicara tentang persamaan diferensial. Secara khusus kita akan melihat tentang apa yang dimaksud dengan sistem persamaan diferensial. Mari kita mulai sistem persamaan diferensial. Nah, sistem persamaan diferensial ini artinya saya punya persamaan diferensial yang lebih dari sebuah persamaan, bisa dua atau lebih. Nah, ini adalah salah satu model yang menarik, itu yang kita sebut model pemangsa, mangsa dan pemangsa, predator-prey problem. Di dalam sebuah hutan terdapat dua jenis spesies, misalkan kelinci dan serigala. Kedua spesies ini berfungsi sebagai pemangsa dan mangsa. Tentunya pemangsanya adalah serigala dan mangsanya adalah kelinci. Misalkan W ini menyatakan jumlah populasi serigala, wolf, dan R ini menyatakan jumlah populasi kelinci atau rabbit. Jelas keduanya adalah fungsi dari waktu T. Oke ya. Dalam hal tidak ada serigala, maka jumlah populasi kelinci akan tumbuh secara eksponensial. Ini ya, dengan R-nya konstanta positif. Kamu sudah melihat bahwa solusi dari ini adalah persamaan parameter RT sama dengan A, sebuah konstan, dikali dengan E pangkat RT. Kalau R-nya positif, tentunya dia adalah fungsi eksponensial yang terus naik. Gitu ya. Sedangkan bila tidak terdapat kelinci untuk dimangsa, maka jumlah serigala akan berkurang. Ini masuk akal ya, karena makanan dari serigala hanya kelinci. Nah, dalam hal ini perubahan jumlah populasi serigala dia akan turun. Kalau kita lihat ini solusi dari persamaan diferensial ini adalah apa? Konstanta dikali dengan E pangkat min K kali T. Oke ya, dan itu adalah eksponensial negatif. Oke ya, eksponensial negatif dia akan meluruh, artinya jumlah serigalanya itu akan berkurang. Jadi kalau tanpa ada interaksi dengan kelinci, maka dia akan terus berkurang. Nah, dalam hal kedua spesies tersebut ada, maka akan terjadi interaksi. Diasumsikan jumlah kelinci akan berkurang karena dimakan serigala. Di lain pihak, tingkat pertambahan serigala yang lahir tentu bergantung pada banyaknya makanan, yaitu jumlah populasi kelinci. Model pertumbuhan kedua spesies ini dimodelkan melalui persamaan predator-prey, pemangsa-pemangsa, atau kadang-kadang biasa kita sebut model Lotka-Volterra. Ini dua orang yang menemukan yang memodelkan tentang fenomena seperti ini ya. Nanti kita lihat fenomenanya seperti apa. Lotka salah satunya bekerja di bidang kimia tentang laju reaksi, salah satunya bekerja di bidang perikanan. Gitu ya, kamu bisa coba cari di Wikipedia atau di sumber-sumber lain. Nah, saya punya DRDT sebenarnya ini R dikali R, tentunya R-nya ini adalah tingkat pertumbuhan dari kelinci. Tentunya ini sudah termasuk di dalamnya kelahiran dan kematian dari tingkat kelahiran dan tingkat kematian dari kelincinya. Dikurangi dengan A kali RW. Biasanya A-nya ini adalah peluang 1R bertemu dengan 1W. Peluang 1R bertemu dengan 1W. Jadi ini nanti perkaliannya berapa banyak R-nya, berapa banyak W-nya dikali peluangnya. Maka kelincinya akan berkurang sebesar ini. Gitu ya. Tapi yang B-nya ini tentunya pertanyaannya, Pak, kenapa di sini tidak plus A kali RW? Tentunya ketika kelinci berkurang sebanyak 1, tidak serta-merta jumlah serigalanya langsung bertambah 1. Tidak ya, itu ajaib kalau bisa seperti itu. Jadi ini adalah sama A kali RW dikali dengan sebuah faktor konversi, ya. Nanti kamu bisa lihat lebih jelasnya nanti di buku-buku yang lain atau di buku teks saya rasa ada. K-nya ini adalah tingkat pertumbuhan dari serigala ya. Tentunya sudah termasuk kelahiran dan kematian. Tapi dia mendapatkan ininya harus negatif ya. K-nya positif, jadi ini totalnya adalah negatif. Oke, nah solusi dari persamaan tersebut adalah persamaan fungsi RT dan WT. Ini persamaan parameter yang sebelumnya kita sudah kenal. Menyatakan jumlah populasi kelinci, jadi R bergantung dari T dan W bergantung dari T. Tentunya ini boleh saya gambar dalam bidang R dan W. Hati-hati sekali. Sekarang setiap kali kamu menggambar
perlu kamu berikan sumbunya. Apakah ini sumbu R terhadap W? Apakah ini R terhadap T? Ini apakah W terhadap T? Jadi begitu banyak bisa saya melihat grafiknya tergantung dari sumbunya. Jadi hati-hati sekali. Selalu memberikan tanda pada selalu memberikan label pada sumbunya. Nah, interaksi jumlah populasi dari kelinci dan serigala biasa digambar sebagai kurva pada bidang fasa. Bidang fasa itu salah satu sumbunya adalah R, salah satu sumbunya adalah W, tanpa adanya T, yang sama seperti tadi persamaan parameter ya sebelumnya. Dan sumbu horizontal dan vertikal masing-masing merepresentasikan jumlah kelinci dan serigala. Kurva solusi RW pada bidang fasa kita sebut portrait fase, phase portrait, ya, portrait fase. Nah, coba kita melihat sebuah contoh saja. Misalkan populasi kelinci dan serigala pada persamaan Lotka Volterra mempunyai persamaan seperti ini. Jadi saya punya ini adalah tingkat pertumbuhan kelinci ya. Saya udah lupa. Nah, ini adalah tingkat pertumbuhan dari kelinci. A-nya itu menyatakan peluang 1R, satu kelinci bertemu dengan satu serigala. Tentunya K-nya ini adalah tingkat pertumbuhan dari serigala, tentunya akan negatif, oke, negatif 0,02. Dan B-nya ini adalah faktor konversi, jadi 0,001 dikali sesuatu menjadi 0,02. Ini masuk akal ya. Jadi kalau berkurang 1, ini mungkin baru berkurang 0,5 gitu kira, bertambah 0,5 baru serigalanya ya terhadap satu satuan waktu. Waktu T dihitung dalam satuan bulan. Oke. Pertama tentukan DWDR, oke, bagaimana serigala berubah terhadap kelinci. Tentunya begitu saya dapat DWDR, saya bisa mendapatkan kira-kira kurvanya itu seperti apa. Mudah-mudahan bisa. Gambar medan arah dari hasil A pada bidang fase RW dan gambarkan beberapa kurva persamaan parameter RW. Bila pada saat awal terdapat 1000 kelinci dan 40 serigala, gambarkan kurva persamaan parameternya. Dan terakhir gunakan hasil C untuk menggambar grafik fungsi R dan W sebagai fungsi dari T. Saya cari dulu DWDR-nya ya. DWDR-nya adalah ini, DWDT menggunakan aturan rantai, DWDT adalah DWDR dikali DRDT, sehingga DWDR adalah DWDT dibagi DRDT, sehingga saya dapatkan seperti ini. Oke ya. Ini tidak bisa saya pecah, ini bukan W R, apakah ini bisa saya pecah? Ini W keluar, ini fungsi dari R, RW, oke, ini R. Ini bisa saya pecah ya, sehingga sebenarnya saya bisa mendapatkan kurva W terhadap R. Dari sini saya dapatkan kurva W terhadap R. Lebih jauh lagi, saya bisa menggambarkan kemiringan atau medan arah berdasarkan ini DWDR-nya. Jadi setiap titik di bidang fase W dan R saya dapatkan kemiringannya di 0,0 seperti apa? Ya tinggal saya lihat di sini. Di 0 nggak bisa ya. Ketika misalkan 0,1 tinggal saya substitusi W90 dan R-1, saya lihat kemiringannya sehingga saya dapatkan kira-kira gambar seperti ini. Medan arah. Oke ya. Saya gambarkan beberapa solusinya di sana. Seperti ini, ya bisa kamu selesaikan juga. Sepertinya itu persamaan dalam persamaan diferensial terpisah ya. Lalu saya dapatkan ini salah satunya ya. Ketika ini kalau saya tahu 1040, saya dapatkan ini. Nah, orientasinya seperti apa? Saya melihat DRDT-nya dan DWDT-nya. Oke, DRDT-nya itu sama dengan ketika R-nya 1000 dan W-nya 40. Di titik ini, maka DRDT-nya 40. Artinya populasi kelinci akan bertambah. Oke, berarti arahnya ke sana, R-nya arahnya ke sana. Lalu kemudian DRDT positif, oke. Bagaimana dengan DWDT-nya? Kalau DWDT-nya kalau kamu substitusi nanti dia akan naik juga. Jadi saya punya vektor R-nya ke atas, W-nya ke atas, sehingga nanti resultannya tentunya agak miring seperti itu ya. Resultannya agak miring seperti itu. Jadi dari sini untuk setiap titiknya tentunya kamu bisa dapatkan arah-arahnya seperti ini. Nah, interpretasi fisisnya seperti apa? Kamu melihat misalkan ini pada populasi ini. Ini adalah populasi serigala yang paling rendah.
populasi serigala yang paling rendah. Dan karena serigalanya populasinya sedang dalam rendah-rendahnya, itu kesempatan untuk si mangsa untuk bertumbuh, si kelinci untuk bertumbuh. Kamu lihat, kelincinya bertumbuh cepat, kelincinya bertumbuh cepat, tapi serigalanya bertumbuh lambat. Lihat, kenaikan serigala, kenaikan Y, dan kenaikan R itu jauh beda, gitu ya. Sampai suatu saat, kelincinya itu sudah tidak bisa bertumbuh lagi. Kelincinya sudah tidak bisa bertumbuh lagi. Di sini kelinci sudah tidak bisa bertumbuh lagi, tetapi serigalanya masih terus memakan kelinci karena kelincinya masih tetap ada kan, tapi kelincinya udah nggak bisa bertumbuh lagi. Dalam hal itu nanti serigalanya akan terus bertambah, tapi kelincinya udah tidak bisa tumbuh lagi. Karena serigalanya terus bertambah, kelincinya ya akan turun. Karena kelincinya sudah tidak bisa tumbuh lagi. Kelincinya akan turun sampai suatu saat di sini, serigalanya sudah sangat besar sekali. Ini udah dalam populasi yang sangat besar. Begitu sangat besar, dia tidak bisa bertumbuh lagi, Tapi karena sudah sangat besar, maka dia terus makan kelincinya, sampai akhirnya kelincinya sudah dalam populasi yang paling rendah. Populasinya adalah paling rendah. Akibatnya serigalanya juga turun. Ini serigalanya turun, populasi kelincinya juga turun. Tapi di sini pada titik terendah, R-nya terendah, kelincinya terendah, tetapi serigalanya akan terus turun. Tapi di sini sekarang baru kelincinya baru bisa bertumbuh karena dia serigalanya sudah berkurang agak besar sehingga dia bisa bertumbuh sehingga pada akhirnya dia mencapai ke titik itu lagi. Nah, itu interpretasi fisiknya. Nah, ini kita dapat memperkirakan kurva solusinya seperti ini ya. Nah, ini kamu lihat ya. Lihat ketika kelincinya paling tinggi, nah di sini jumlah serigalanya masih bertumbuh. Tapi ketika serigalanya sudah makin besar, tentunya yang kelincinya terus berkurang ya. Lalu pada suatu saat ini adalah serigalanya sudah di sini, baru kelincinya baru bisa tumbuh. Lalu terjadi seperti itu ya. Nah, solusi yang periodik seperti ini yang diamati oleh Lotka dan Volterra. Makanya ia mengeluarkan model predator prey atau model Lotka Volterra. Oke ya. Nah, kedepannya kita akan membahas secara lebih detail pada secara lebih umum dalam sistem persamaan diferensial dx, dt, dan fxy, dan dy, dt, dan gxy. Terima kasih.